Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Bowongso, Bapak Azam Ardiansah. Yang saya hormati Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Bapak Seri Andika Putra. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Kabupaten Bowongso, Ibu Asmala. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Kecamatan Walu, Ibu Syafa Anila. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Nadia Syaira Sofa beserta jajarannya, serta perwakilan masyarakat dan seluruh peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan ekspos hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah pada siang hari ini. Saya, Satria Indra Fitra Semana Putra, selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan simulasi prestasi pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini akan diawali dengan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Pertanahan, dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis oleh Kepala Seksi, dan diakhiri dengan sesi diskusi serta kesepakatan bersama. Baik, tanpa berkepanjangan kata, mari kita mulai acara ini. Langsung saja, mari kita simak bersama sambutan dan arahan umum dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bowongso. Kepada Bapak Azam Ardiansah kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Perwakilan Pemda, Ibu Asmala, Ibu dari Kecamatan, Ibu Fafa, Kepala Desa, Ibu Nadia, kemudian Sekretaris Desa, Ibu Tunjung, dan dari perwakilan masyarakat, Ibu Tania. Jadi pemaparan kali ini kami akan menyampaikan mengenai ekspos hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah di Kabupaten Bowongso, Kecamatan Waluh, Desa Kembangan Putih. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian dari program reforma agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tanah yang tidak dimanfaatkan atau dikuasai secara tidak sah didistribusikan kembali kepada masyarakat yang berhak, terutama petani, buram, dan masyarakat tidak bertanah. Untuk menjamin kepastian hukum, dilakukan pengukuran dan pemetaan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah. Nah, kemudian tujuan sendiri dari pengukuran dan dasar hukum itu, yang pertama, menentukan batas fisik bidang tanah secara pasti di lapangan, kemudian menyusun peta bidang sebagai dasar administratif redistribusi tanah, kemudian menyediakan data spasial dan yuridis yang akurat untuk keperluan sertifikasi tanah. Nah, dasar hukumnya yang pertama tentunya ada UU PA nomor 5 tahun 1960 yang isinya mengenai peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Kemudian ada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Kemudian ada Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2016 tentang pelaksanaan penataan akses reforma agraria. Nah, kemudian lokasi dan objek redistribusi tanah seperti yang Ibu dan Bapak sekalian lihat di layar tampilan, ini kita berada di lahan ex-HGU Perkebunan Karet seluas 300 hektar, berada di Desa Kembangan Putih, Kecamatan Waluh, Kabupaten Bowongso. Objek tersebut telah habis masa berlakunya dari HGU oleh PT Sumber Kehidupan. Jadi tanah ini dulunya adalah
perkebunan karet yang dikelola oleh PT Sumber Kehidupan, dan sekarang masa HGU-nya sudah habis. Nah, kemudian untuk hal-hal berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Kasih, Bapak Seriadika Putra. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Bongso atas arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama paparan materi teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi. Kepada Bapak Seri Andika, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Bongso, Bapak Azam Ardiansyah. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Kabupaten Bongso, Ibu Asmala, Camat Waluh, Ibu Syafa Anila, Kepala Desa Kembangan Putih, Ibu Nadia Zahira, beserta Sekretaris Ibu Tunjung Armita dan perwakilan masyarakat Ibu Tania, dan seluruh peserta rapat yang hadir. Masuk ke metodologi pengukuran dan pemetaan yang dilakukan pada tanah Tora Desa Kembangan Putih. Yang pertama, persiapan. Pada tahap awal, tim melakukan inventarisasi dokumen seperti peta lama HGU, kemudian data pertanahan, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait, termasuk calon penerima tanah. Kami juga mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat agar mereka paham tujuan kegiatan ini dan turut serta dalam penunjukan batas tanah. Lalu kami menentukan titik kontrol geodetik di lapangan atau yang disebut GCP dan TKH sebagai acuan agar pengukuran bisa presisi dan terikat dengan sistem koordinat nasional. Kemudian tahap pelaksanaan. Setelah persiapan selesai, kami masuk ke tahap pelaksanaan pengukuran. Pengukuran menggunakan alat-alat seperti total station, GNSS, RTK, dan drone. Metode yang digunakan adalah poligon tertutup dan RTK GNSS yang menjamin ketelitian hasil pengukuran. Bersama masyarakat dan aparat desa, kami melakukan penunjukan batas setiap bidang tanah, lalu langsung diukur dan diberi patok sementara. Setiap batas bidang dituangkan dalam berita acara batas yang ditandatangani bersama sebagai bukti kesepakatan di lapangan. Kemudian pengolahan. Setelah data lapangan terkumpul, kami masuk ke proses pengolahan data. Data dari alat ukur kami olah menggunakan software seperti AutoCAD ataupun ArcGIS. Kemudian dilakukan pemetaan, lalu setiap bidang diberi nomor identifikasi bidang atau NIB sementara. Kemudian kami menyusun peta blok dan peta induk redistribusi. Dan yang terakhir, semua data kami sesuaikan dengan koordinat nasional agar terintegrasi dengan sistem pertanahan nasional. Next. Nah, ini adalah peta administrasi. Peta administrasi ini menunjukkan bahwa lokasi kegiatan redistribusi tanah berada di Desa Kembangan Putih
yang berwarna biru, Kecamatan Waluh, Kabupaten Bowongso. Seluruh objek redistribusi ini berada dalam satu wilayah, yaitu Kembangan Putih, yang utuh dan terletak sepenuhnya di Kecamatan Waluh. Peta penggunaan tanah. Peta ini, penggunaan lahan ini, wilayah ini terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Yang berwarna merah muda itu adalah kampung padat yang mendominasi seluruh wilayah, terutama pada bagian tengah dan selatan. Kemudian yang berwarna hijau kecoklatan itu adalah padang rumput yang hanya terlihat sedikit saja. Kemudian kuning dengan titik-titik hitam. Lahan ini cukup luas dan tersebar hampir merata. Kemudian yang berwarna kuning bergaris itu adalah sawah irigasi non-teknis, mendominasi seluruh wilayah yang mencerminkan kegiatan pertanian yang masih mengandalkan irigasi alami atau semi manual. Kemudian yang berwarna biru adalah sungai dan biru muda yang dengan pola itu telaga. Kemudian objek redistribusi yang berwarna hitam itu berdasarkan hasil overlay dengan peta penggunaan tanah, objek redistribusi tanah ini termasuk dalam kawasan yang diperuntukkan untuk pertanian, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan lahan oleh masyarakat ke depan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Kemudian peta status tanah. Terdapat beberapa status kepemilikan tanah. Yang berwarna hijau itu adalah hak milik, kemudian yang berwarna kuning hak pakai, yang berwarna merah muda itu adalah tanah negara, dan lokasi redistribusi tanah itu yang berwarna biru itu ex-HGU. Kemudian peta bidang tanah. Peta bidang tanah ini menggambarkan hasil pengukuran atas 16 bidang tanah yang tersebar di lokasi tanah bekas hak guna usaha dengan total luas 300 hektar. Ditampilkan dalam bentuk poligon dengan garis hitam yang membatasi masing-masing bidang. Bidang-bidang ini merupakan hasil pemetaan awal terhadap lokasi ex-HGU yang akan dibagikan kepada subjek penerima redistribusi. Kemudian yang terakhir peta keliling Tora. Kegiatan pengukuran dan pemetaan telah menghasilkan total 16 bidang tanah yang tersebar dalam satu kesatuan lokasi bekas tanah hak guna usaha perkebunan karet di Kecamatan Waluh.
dengan lahan yang diukur merupakan bekas perkebunan karet yang tidak lagi produktif, dengan topografi relatif datar, sedikit bergelombang, serta masih memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian rakyat atau pemukiman. Berdasarkan lokasi redistribusi ini memiliki akses yang cukup baik, ditunjukkan dengan kedekatannya terhadap jalan kolektor dan jalur kereta api, serta keberadaan jaringan sungai kecil yang dapat menunjang aktivitas pertanian. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Seksi atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada perwakilan pemerintah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan, hormati para hadirin sekalian. Saya ingin menanyakan bagaimana pengukuran dan pemetaan yang akurat dapat mendukung perencanaan redistribusi tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan pemerintah atas pertanyaannya. Kepada Kepala Kantor Pertanahan Bongso, kami persilahkan memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin Ibu Pemda untuk menjawab dari pertanyaan dari Ibu Pemda mengenai bagaimana pengukuran dan pemetaan yang akurat dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi untuk mendukung perencanaan pembangunan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh dalam proses redistribusi tanah ini. Yang pertama yaitu penggunaan lahan yang optimal, kemudian perencanaan infrastruktur yang baik, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan risiko bencana. Dengan hal tersebut kita dapat mendapat manfaat pengukuran dan pemetaan yang akurat seperti peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas hidup, pengurangan biaya, peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, pengukuran dan pemetaan yang akurat dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian jawabannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Camat dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku Camat Waluh. Di sini saya akan bertanya mengenai hasil pengukuran dan pemetaan bidang. Bagaimana agar hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah ini dapat diintegrasikan dengan data kependudukan dan data lainnya di kecamatan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Bongso dipersilakan untuk memberikan jawaban.
Baik, terima kasih kembali atas waktunya. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Camat. Jadi, bagaimanakah cara mengintegrasikan hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan data kependudukan dan data lainnya di kecamatan? Beberapa langkah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu langkah-langkah integrasi seperti penggunaan sistem informasi geografis. SIG dapat digunakan untuk mengintegrasikan data spasial, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan data atribut yaitu data kependudukan dan data lainnya. Kemudian kita dapat melakukan standarisasi data. Standarisasi data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diintegrasikan memiliki format dan struktur yang sama. Kemudian penggunaan kode unik. Penggunaan kode unik itu untuk setiap bidang tanah dan data penduduk dapat membantu dalam mengintegrasikan data. Kemudian ada integrasi data melalui platform. Dapat dilakukan melalui platform seperti sistem informasi desa dan kelurahan atau sistem informasi geografis kecamatan. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan kerjasama antar instansi. Kerjasama ini seperti kerjasama dari Badan Pertanahan Nasional, kemudian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta dari pemerintah kecamatan dapat diperlukan untuk memastikan integrasi data yang efektif. Kemudian ada manfaat integrasi sendiri. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian ada peningkatan efisiensi, dan kemudian peningkatan kualitas layanan. Dengan melakukan integrasi data, kecamatan dapat memiliki sistem informasi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, Ibu Kepala Desa, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku Kepala Desa Kembangan Putih. Di sini saya akan bertanya mengenai hasil pengukuran dan pemetaan. Apa langkah-langkah yang dapat diambil jika terdapat perbedaan data antara hasil pengukuran kantor pertanahan dengan catatan kepemilikan tanah yang ada di desa? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Kepada Bapak Siriandika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Kepala Desa. Jika terjadi perbedaan antara hasil pengukuran dari kantor pertanahan dan data atau catatan kepemilikan tanah yang ada di desa, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah klarifikasi data lapangan secara bersama-sama. Tim pengukuran dari kantor pertanahan bersama pemerintah desa, panitia redistribusi tanah dan masyarakat pemilik tanah akan melakukan klarifikasi ulang di lapangan. Klarifikasi ini bertujuan untuk mencocokkan antara data hasil ukur dengan kondisi existing di lapangan maupun dengan data yuridis di desa. Kemudian yang kedua, penelusuran riwayat dan dokumen yuridis dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen atau riwayat kepemilikan yang dimiliki masyarakat seperti SPPT, PBB, kemudian surat keterangan tanah, letter C ataupun dokumen waris.
Kemudian yang ketiga, musyawarah dan mediasi. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, maka dilakukan musyawarah bersama antara pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara mufakat. Kemudian berita acara hasil kesepakatan. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak. Kemudian revisi atau penyesuaian data pengukuran. Jika kesepakatan menghasilkan keputusan untuk merevisi data teknis, maka pengukuran ulang dapat dilakukan dan peta bidang tanah dapat disesuaikan. Kemudian yang terakhir, pelaporan ke panitia redistribusi tanah. Hasil klarifikasi, revisi atau kesepakatan akan dilaporkan kepada panitia redistribusi tanah sebagai dasar untuk menyusun daftar nominatif dan penetapan subjek serta objek redistribusi tanah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Sekretaris Desa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah mendengarkan pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini terkadang terdapat kondisi di mana terjadi perubahan batas bidang tanah setelah proses redistribusi tanah selesai. Nah, pertanyaannya, apa prosedur yang harus diikuti apabila ada perubahan batas bidang tanah setelah redistribusi tanah itu selesai? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sekdes atas pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang cukup bagus. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Seksi Kepala Seksi Kantor Pertanahan Bawangso. Kepada Bapak Sirandika kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Sekretaris Desa. Jadi, jika ada perubahan pada batas bidang tanah setelah redistribusi tanah, itu dapat melakukan prosedur perubahan batas bidang tanah. Yaitu yang pertama, pemberitahuan kepada pihak yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan setempat tentang perubahan batas bidang tanah. Kemudian yang kedua, pengajuan permohonan perubahan batas bidang tanah oleh pemilik tanah atau pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, pengukuran ulang batas bidang tanah untuk memastikan keakuratan perubahan batas. Kemudian yang keempat, pemeriksaan dokumen yang terkait dengan bidang tanah seperti sertifikat hak atas tanah untuk memastikan keabsahan perubahan batas. Yang kelima, pengesahan perubahan batas bidang tanah oleh pihak yang berwenang. Kemudian pembaruan dokumen yang terkait dengan bidang tanah seperti sertifikat hak atas tanah untuk mencerminkan perubahan batas. Dokumen yang diperlukan yaitu yang pertama, sertifikat hak atas tanah. Kemudian yang kedua, dokumen pengukuran. Yang ketiga, surat permohonan perubahan. Waktu yang diperlukan untuk prosedur perubahan batas bidang tanah dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan ketersediaan pihak yang berwenang. Kemudian untuk biaya yang diperlukan untuk prosedur perubahan batas bidang tanah dapat bervariasi juga, tergantung pada jenis perubahan dan biaya yang dikenakan oleh pihak yang berwenang.
Dengan mengikuti prosedur yang tepat, perubahan batas bidang tanah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada perwakilan masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Kepala Kantor beserta jajarannya. Saya sebagai perwakilan masyarakat izin bertanya, bagaimana jika status tanah ternyata masuk dalam peta redistribusi tetapi belum memiliki bukti kepemilikan? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Seksi Kantor Pertanahan Bongso, saya persilakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh perwakilan masyarakat, Ibu Tania. Jadi dalam proses redistribusi tanah, jika terdapat bidang tanah yang sudah termasuk dalam peta redistribusi, namun belum terdapat bukti kepemilikan yang sah, maka status tanah tersebut masih calon objek redistribusi dan perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Nah, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi dan identifikasi lapangan. Bidang tanah tersebut tetap dicatat dan diukur sebagai bagian dari kegiatan redistribusi. Selanjutnya dilakukan identifikasi lapangan untuk mengetahui siapa yang menguasai atau mengusahakan tanah tersebut secara fisik, serta bagaimana sejarah penguasaannya. Kemudian pengumpulan data pendukung dari masyarakat dan pemerintah desa, seperti surat keterangan tanah dari kepala desa, kemudian SPPT PBB atas nama pengelola, bukti transaksi informal jika ada, kemudian keterangan riwayat penguasaan dari RT, RW atau tokoh masyarakat, kemudian surat pernyataan penguasaan fisik atau penguasaan secara terus-menerus dan terbuka tanpa sengketa. Selanjutnya, verifikasi dan klarifikasi oleh tim panitia redistribusi tanah. Panitia redistribusi tanah akan memverifikasi keterangan dan dokumen pendukung tersebut. Apabila dianggap memenuhi syarat sebagai subyek redistribusi dan tidak terdapat sengketa, maka tanah dapat ditetapkan sebagai objek yang akan diberikan hak milik. Kemudian, musyawarah dan penetapan subyek redistribusi dilakukan melalui musyawarah yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Selanjutnya, nama subjek yang berhak dicantumkan dalam daftar nominatif. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat redistribusi tanah. Setelah seluruh proses administratif selesai dan tidak ada keberatan dari masyarakat, maka sertifikat hak milik dapat diterbitkan atas nama subjek yang ditetapkan. Redistribusi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah yang sah dan sesuai asas keadilan. Oleh karena itu, meskipun belum ada bukti kepemilikan formal, apabila penguasaan tanah terbukti sah dan memenuhi persyaratan, maka tetap dimungkinkan untuk diberikan hak milik melalui program redistribusi tanah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita telah bersama-sama menyimak hasil pengukuran dan pemetaan serta mendiskusikan berbagai hal terkait pelaksanaan redistribusi tanah. Semoga presentasi ini dapat menjadi bekal dan referensi dalam pelaksanaan tugas kita ke depan.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak atau Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.